Halo, perkenalkan saya Adelia Dara. Pada video kali ini kita akan mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya secara singkat. Materi pertama yaitu bagaimana cara membudidayakan terong. Sebelum memasuki penyiapan lahan, kita harus mengetahui apa saja fase pratanam dengan syarat tumbuhnya. Barulah kita masuk ke penyiapan lahan. Pengolahan lahan yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembajakan tanah. Tahap kedua, penyisiran tanah, serta tahap ketiga, penggemburan tanah. Kemudian ada langkah pembenihan dan pembibitan, penanaman, dan juga pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman terdiri dari penyulaman, penyiraman, pemupukan, penyiangan, pendangiran, pembubuhan, pemasangan ajit, dan terakhir, pemangkasan. Adapun hama yang menyerang terong yaitu kumbang daun, kutu daun, tungau, ulat tanah, dan ulat buah. Sedangkan penyakit yang menyerang terong yaitu layu bakteri, busuk buah, bercak daun, antraknose, busuk leher akar, dan rebah semai. Telah dijelaskan juga ciri-ciri buah terong yang telah masak petik untuk dipanen. Kemudian penanganan pasca panen yaitu sortasi dan grading, pencucian, pengemasan, serta penyimpanan. Materi berikutnya adalah bagaimana teknik membudidayakan kacang panjang. Syarat tumbuh tanaman kacang panjang terdiri dari iklim, media tanam, serta ketinggian tempat. Persiapan lahan yang dilakukan dengan pengolahan tanah, pemberian kapur tanah, dan yang terakhir pemupukan dasar. Tahapan selanjutnya adalah pembibitan, penanaman, pemeliharaan yang terdiri dari penyulaman, penyiangan, pemangkasan atau perempekan, pemupukan, dan pengairan. Adapun hama yang menyerang kacang panjang yaitu lalat kacang, kutu daun, ulat gerayak, penggerek biji, dan ulat bunga. Sedangkan penyakitnya yaitu penyakit antraknose, penyakit mozaik, penyakit sapu, dan layu bakteri. Setelah itu ada proses panen dan pasca panen. Materi ketiga yaitu bagaimana cara membudidayakan sawi. Pertama harus menyiapkan lahan tanaman sawi. Kemudian pembenihan dan pembibitan sawi. Penanaman tanaman sawi yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu penanaman tradisional, penanaman vertikultur, dan penanaman hidroponik, serta pemeliharaan tanaman sawi. Hama yang sering menyerang sawi yaitu ulat titik tumbuh, ulat triptip, siput, ulat tepa javanica, dan cacing bulu. Sedangkan penyakit yang menyerang yaitu penyakit akar pekuk, bercak daun alternaria, busuk basah, penyakit embun tepung, penyakit rebah semai, busuk daun, busuk rhizoctonia, bercak daun, dan virus mozaik. Setelah itu ada masa panen dan pasca panen. Materi keempat, bagaimana teknik budidaya cabai. Syaratnya tumbuh cabai yang perlu diperhatikan adalah iklim. Langkah selanjutnya yaitu penyiapan lahan dengan mengolah lahan. Kemudian penyiapan bibit. Proses pembibitan sendiri terdiri dari pembibitan tidak langsung dan pembibitan langsung. Kemudian ada penanaman vertikultur dan penanaman hidroponik. Untuk proses penanaman ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu memilih bibit, cara menanam, serta mengamati hama. Hama yang harus dikendalikan yaitu hama lalat buah yang menyebabkan busuk buah, serangga penghisap daun seperti trips, aphid, dan kutu daun. Sedangkan penyakit yang menyerang yaitu serangan keriting daun. Setelah itu ada masa panen dan pasca panen. Materi kelima yaitu bagaimana cara membudidayakan buah melon. Ada beberapa syarat agar buah melon tumbuh dengan baik, yaitu iklim, media tanam, dan ketinggian tempat. Kita harus menyiapkan lahan tanaman dengan beberapa langkah, mulai dari mengukur pH tanah atau keasaman tanah, menganalisis tanah, menetapkan waktu atau jadwal tanam, serta menetapkan luas area penanaman. Selanjutnya adalah pembenihan dan pembibitan tanaman. Dalam menyiapkan bibit, ada opsi pengendalian benih secara generatif dan secara vegetatif atau kultur jaringan. Kemudian ada sanitasi bibit sebelum ditanam. Masuk ke tahap penanaman. Ada beberapa langkah mulai dari mengatur penanaman, pembajakan, penggarukan, dan pencangkulan, pembentukan bedengan, pengapuran, serta pemasangan mulsa plastik hitam sampai perak.
Untuk pemeliharaan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembubuhan, perempalan, pemupukan, pengairan, dan penyiraman, waktu penyemprotan serta pemeliharaan lainnya. Adapun hama yang harus dikendalikan yaitu kutu apis dan trips. Sementara untuk penyakit yang menyerang yaitu layu bakteri, penyakit busuk pangkal, batang, dan juga gulma. Dalam proses panen ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ciri dan umur panen, cara panen, periode panen, prakira produksi, dan pasca panen yang meliputi pengumpulan, penyortiran, serta penggolongan. Tak lupa juga penyimpanan serta pengemasan dan pengangkutan. Materi berikutnya adalah bagaimana cara membudidayakan semangka. Pada umumnya, cara tumbuh buah semangka berdasarkan iklim, media tanam, serta ketinggian tempat. Dalam mengelola media tanam perlu membuka lahan, pembajakan lahan, pembentukan bedengan, pengapuran, dan pemupukan dasar. Langkah-langkah pembibitan dan persemaian yaitu menyiapkan media semai, teknik perkecambahan, persemaian, dan pemeliharaan bibit. Untuk penanaman harus memperhatikan teknik penanaman dan waktu penanamannya. Sementara pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, perempelan, pengairan, dan penyiraman. Serta tak lupa juga pemupukan, pemeliharaan lainnya, serta pengairan dan penyiraman. Adapun hama yang harus dikendalikan yaitu trips, ulat perusak daun, tungau, ulat tanah, dan lalat buah. Sedangkan untuk penyakit yang menyerang adalah layu fusarium, bercak daun, antraknosa, busuk semai, busuk buah, dan karat daun. Proses pasca panen harus mengenali ciri dan umur panen serta bagaimana cara melakukan pemanenan. Langkah pasca panen yaitu pengumpulan, penyortiran, dan penggolongan, serta tak lupa juga penyimpanan serta pengemasan dan pengangkutan pastinya, serta penanganan lainnya. Materi berikutnya adalah mengenai bagaimana teknik budidaya jeruk. Agar bisa tumbuh dengan baik, ada beberapa syarat tumbuh, diantaranya iklim, media tanam, dan ketinggian tempat. Kemudian ada langkah untuk menyiapkan lahan tanaman, serta pembenihan dan pembibitan tanaman. Pembenihan dan pembibitan tanaman ada dua, yaitu cara generatif dan cara vegetatif. Teknik penanaman juga perlu diperhatikan. Ada beberapa tahapan dan pemeliharaan tanaman, mulai dari penjarangan, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemangkasan, pemupukan, penggunaan hormonik, pengairan, dan penyiraman. Adapun hama yang sebaiknya diberantas yaitu kutu loncat, kutu daun, ulat puliang daun, tungau, penggerek buah, kutu penghisap daun, trips, kutu dompolon, dan juga lalat buah. Sementara penyakit yaitu CVPD, belendok, embun tepung, kudis, busuk buah, busuk akar, dan pangkal batang. Tak lupa juga ada buah gugur prematur dan jamur upas. Untuk proses panen, kita harus mengetahui bagaimana cara panen. Kemudian ada juga pasca panen yang meliputi pengumpulan, penyortiran, dan penggolongan. Tak lupa juga penyimpanan serta pengemasan. Yang selanjutnya kita ke materi teknik budidaya kencur. Hal awal yang dilakukan yaitu menyiapkan lahan tanaman kencur. Kemudian pembenihan dan pembibitan tanaman yang terdiri dari klon anjuran, pemilihan bibit. Ada dua cara pilihan untuk memperoleh bibit dari pohon yang sudah tua, yaitu langsung tanam serta ditunaskan dulu. Untuk penanaman tanaman kencur sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Jarak tanaman 20 x 15 cm. Pemeliharaan tanaman kencur diantaranya penyiangan, mulching, dan pemupukan. Selain itu, dilakukan juga penggemburan tanah, penyulaman, pembubuhan, serta pengendalian hama dan penyakit. Adapun penyakit yang fatal ketika menyerang tanaman kencur yaitu penyakit busuk umbi. Masuk ke masa panen, kita harus mengetahui umur tanaman kencur yang bisa dipanen, yaitu umur 6 sampai 8 bulan. Cara panennya yaitu membongkar seluruh rimpang dengan cangkul, garpu, atau alat lainnya. Mematahkan atau memotong rimpang bagian pinggir. Panen untuk konsumsi dimulai pada umur 6 sampai 10 bulan.
Tahap pasca panen meliputi penyortiran, pencucian, pengirisan, pengeringan, pengemasan, serta penyimpanan. Yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik budidaya kunyit. Syarat pertumbuhan yang baik yaitu memperhatikan iklim, media tanam, serta ketinggian tempat. Untuk pengelolaan media tanam, kita membuka lahan terlebih dahulu, kemudian membentuk bedengan dan pemupukan. Dalam pembenihan dan pembibitan, hal yang harus diperhatikan adalah syarat bibit, penyiapan bibit, teknik penyemaian bibit, dan pemindahan bibit. Beberapa langkah dalam teknik penanaman kunyit yaitu menentukan pola tanam dan cara penanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan dan penyulaman, penyiangan dan pembubuhan, serta pemupukan dan pengairan. Hama utama yang harus dikendalikan yaitu ulat penggerek akar. Sedangkan penyakitnya yaitu busuk bakteri rimpang dan karat daun kunyit. Dalam proses panen dan pasca panen, kita harus memperhatikan ciri dan umur panen. Cara panen yang tepat adalah pada periode panen dan perakiraan produksi. Sementara pasca panen meliputi penyortiran dan penggolongan, penyimpanan serta pengemasan dan pengangkutan. Berikutnya kita juga mempelajari bagaimana teknik membudidayakan jahe. Syarat pertumbuhan jahe dipengaruhi oleh iklim, media tanam, dan ketinggian tempat. Proses pengelolaan tanah meliputi persiapan pembukaan lahan, pembentukan bedengan, dan pengapuran. Pembenihan dan pembibitan harus memperhatikan persyaratan bibit, teknik penyemaian bibit, dan penyiapan bibit. Teknik penanamannya yaitu menentukan pola tanam, membuat lubang tanah, dan cara penanaman. Dalam pemeliharaan tanaman, ada beberapa langkah yang diketahui yaitu penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pengairan, dan penyiraman, serta waktu penyemprotan pestisida. Hama yang dijumpai pada tanaman jahe adalah kepik, ulat penggesek akar, dan ada juga kumbang. Sedangkan penyakit yang menyerang jahe adalah layu bakteri, penyakit busuk rimpang, dan penyakit bercak daun. Ketika panen, kita harus mengetahui ciri dan umur panen, cara panen serta perakiraan produksi. Untuk proses pasca panen meliputi penyortiran dan penggolongan, penyimpanan dan pengemasan. Dan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana cara budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Hidroponik muncul dari pemahaman bahwa tanaman hidup bukan karena tanah, tetapi dari unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah. Karena itu, jika unsur-unsur yang dibutuhkan dipenuhi, tanaman bisa tumbuh tanpa tanah. Mesir, Cina, dan India merupakan bangsa yang mula-mula mempraktekkan bertanam semangka, mentimun, dan juga sayuran lainnya di bedengan pasir di pinggir sungai. Mereka menyiramkan pupuk organik pada tanaman yang dibudidayakan, sehingga bisa tumbuh optimal. Seiring perkembangan ilmu pertanian, dua ilmuwan Jerman, Julius von Sass dan Wenop, membuktikan tanaman dapat hidup dalam media inert yang tidak menimbulkan reaksi kimia. Teknik hidroponik menghasilkan sayuran yang bebas residu pestisida sehingga lebih sehat dikonsumsi. Ada beberapa jenis sistem hidroponik berdasarkan metode pemberian larutan nutrisi. Jenis pertama yaitu Nutrient Film Technique. Pada sistem hidroponik NFT, pemberian nutrisi tanaman dilakukan dengan mengalirkan selapis larutan nutrisi setinggi kira-kira 3 meter pada perakaran tanaman. Jika lebih dari itu, apalagi sampai menyebabkan perakaran terbenam terlalu dalam, tanaman bakal sulit mendapatkan pasokan oksigen dalam jumlah memadai. Dan ada juga jenis yang kedua yaitu Wick System. Metode hidroponik Wick System atau sistem sumbu adalah metode hidroponik yang paling sederhana karena hanya memanfaatkan kapilaritas air. Jenis ketiga ada Floating System. Prinsip sistem hidroponik ini adalah tanaman ditanam dalam keadaan diapungkan tepat di atas larutan nutrisi, biasanya dengan bantuan styrofoam sebagai penopangnya. Jenis keempat adalah Ebb and Flow. Pada sistem ini, larutan nutrisi diberikan secara menggenangi atau merendam wilayah perakaran untuk beberapa waktu tertentu. Dan jenis yang terakhir ada Drip Irrigation. Hidroponik ini menggunakan prinsip irigasi tetes untuk mengalirkan larutan nutrisi ke wilayah perakaran tanaman melalui selang irigasi menggunakan dripper yang sudah diatur dalam selang waktu tertentu
sehingga nutrisi yang dialirkan bisa optimal dan memenuhi kebutuhan tanaman. Selanjutnya, kita mengenal bahan dan alat yang dipergunakan dalam hidroponik. Untuk alat ada TDS Easymeter, yaitu alat untuk mengukur kepekaan mineral yang terlarut dalam air. Kedua, ada pH meter, digunakan untuk mengukur berapa derajat keasaman air dalam tandon instalasi hidroponik. Dan yang ketiga ada termohygrometer. Alat ini berfungsi untuk mengetahui suhu dan kelembaban dalam ruangan. Yang keempat ada hole saw, berfungsi untuk membuat lubang dasar nepot atau wadah media tanam. Yang selanjutnya ada netpot, berfungsi sebagai wadah media tanam yang kita gunakan. Yang keenam ada bor listrik. Bor listrik paling banyak untuk membuat instalasi hidroponik. Yang ketujuh, gerinda listrik. Alat ini digunakan untuk memotong material rangka instalasi baik berupa baja ringan, besi, dan lain-lain. Yang kedelapan ada selang HDPE. Selang HDPE sangat penting loh dalam instalasi hidroponik model drip irrigation. Dan yang kesembilan, manifold. Alat ini berfungsi untuk membagi aliran air ke dalam saluran-saluran selang yang mengaliri tanaman. Yang ke-10 ada nipple selang, berfungsi sebagai penyambung antara selang dengan paralon maupun manifold dengan keistimewaan sambungan menjadi rapat dan kencang serta tidak membuat aliran menjadi luber atau menetes kemana-mana. Dan yang ke-11 ada stick draper. Alat ini berfungsi untuk mengatur aliran air yang menetes sesuai dengan yang kita kehendaki, khususnya pada hidroponik model drip irrigation. Ke-12 ada nozzle yang berfungsi mengubah aliran air menjadi semprotan kabut. Dan yang terakhir atau yang ke-13 ini ada pelubang styrofoam yang berfungsi untuk membuat lubang pada styrofoam sesuai dengan ukuran netpot. Berikutnya bahan yang digunakan dalam kegiatan budidaya hidroponik. Yang pertama ada rock wool, yang kedua ada cocopeat, yang ketiga ada hidroton, yang keempat ada sekam bakar, yang kelima perlite, yang keenam vermiculite, yang ketujuh ada kain flanel, yang kedelapan nutrisi AB mix, dan yang terakhir benih. Secara umum ada 4 tahapan dalam proses penyemaian bibit hidroponik, yaitu masa semai, masa sporout, masa migrasi, dan masa tumbuh. Untuk pemeliharaan, kita bisa menggunakan sistem hidroponik seperti yang Anda kehendaki. Yang sering digunakan untuk tanaman sayuran adalah sistem MFT, wick, dan juga rakit apung. Sedangkan untuk tanaman sayuran buah, sistem yang lazim digunakan adalah sistem vertigasi. Masuk ke proses panen. Teknik panen pada sistem hidroponik berbeda-beda, bergantung pada jenis sayuran yang dipilih. Cara panen sayuran daun ada 2, yakni dicabut dan dipotong batangnya. Ada beberapa tahapan pasca panen, yaitu sortasi, penilaian hasil panen sesuai dengan kelasnya, kemudian perompesan, selanjutnya penimbangan. Berikutnya adalah pengemasan dan terakhir penghancuran. Kelebihan sistem hidroponik antara lain penggunaan lahan lebih efisien, sedangkan kekurangannya yaitu membuat modal yang cukup besar. Itu tadi penjelasan rangkuman bagaimana cara membudidayakan berbagai macam tanaman yang bisa dipraktekkan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya Adelia Dara, pamit undur diri. Sampai jumpa.